Halo, selamat subuh dari Bang Ojit di satu tempat di Sulawesi Tenggara. Bang Ojit belum tidur karena tadi nonton video di snack video di Instagram dan juga ada berita-berita. Bang Ojit cukup prihatin dengan banjir yang terjadi di mana-mana ya, terutama di Jakarta Utara dan Barat. Bang Ojit berpesan kepada para wanita yang masih bekerja di Jakarta Utara dan Jawa Barat saat banjir pergi ke kantor, siapkan baju ganti termasuk underwear kalian. Karena kalau basah, kasihan teman di kantor, pasti kalian akan masuk angin dan prut, 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 bunyi kentut, dan itu bau di kantor. Jadi untuk kamu yang bekerja di SCBD, apalagi SCBD itu kantor-kantor elit ya, terus pergi udah banjir, badan basah, ganti baju, terutama underwear kalian. Kalau nggak masuk angin, AC di kantor SCBD itu dingin-dingin loh. Jangan sampai ya teman lagi anak kerja tiba-tiba bunyi pus, baunya udah kemana-mana tuh, kasihan di sebelah kamu, kayak bau sampah Bantar Gebang. Oke, mending kalau nggak keluar teman-temannya, kecepirit, waduh, bisa Ciloko 12 itu. Nah, itu ya banjir. Terus, jangan lupa, waktu kalian pulang kerja ke rumah, dilihat tempat tidurnya, ada ular masuk tidak? Biasa ada ular-ular belang tuh yang masuk. Hati-hati, itu ada ular yang nggak berbisa, tapi nakal. Dia suka gigitin udel, namanya ular suka udel, SKU jenis ularnya, oke? Nah, itu berbahaya. Nah, sekarang bicara politik. Bu Mega lagi-lagi dengan sombongnya berkata bahwa ada spanduk yang menuliskan ketum ilegal. Tapi itu gue feeling gue tuh play victim. Itu jangan Ibu Mega nyuruh orang sendiri supaya rakyat simpati. Udah nggak simpati Bu, karena Ibu terlalu sombong. Apalagi Ibu pernah mengatakan Soeharto banyak dosanya begini. Enggak, di zaman Ibu, bapaknya Ibu juga banyak melakukan kesalahan. Salah satu yang membiarkan komunis hidup lewat Nasakom. Coba komunis nggak dibiarkan hidup satu, mungkin tidak terjadi pembantaian di Madiun dan di Jakarta gitu PKI. Oke, Soeharto biar begitu sangat baik, terutama untuk masyarakat yang mahasiswa dari orang nggak mampu kayak gue, dapat beasiswa Super Semar walaupun cuma 85.000, bisa beli baju untuk kuliah. Habis itu TNI AU ngasih yayasan Adi Upaya, itu lebih gede lagi, 75, udah 150. Semesteran gue cuma bayar 100.000 UI tahun 86. Oke? Nah, lalu yang ketiga, nih di PDIP nih banyak orang-orang yang Kristen yang jenis Saduki, Farisi. Oke? Kayak si siapa? Deddy Storrs, ternyata dia Katolik ya. Nah, dia pakai bunga palma, masuk gereja, kusuk. Tapi di sisi lain menghina Jokowi, ngomel-ngomelin Jokowi. Nah, apa kamu bawa bunga palem? Bunga palem itu bunga lambang daun perdamaian. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, semua penduduk Yerusalem ngibar-ngibarin daun palem, sampai ada lagu yang sekarang, Yerusalem, Yerusalem, kota mulia. Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem. Kalau Deddy Sitorus, kamu udah masuk Jakarta pakai ayam jago, artinya penuh kapahitan, menghina Jokowi. Yesus tidak mengajarkan kita untuk mencintai orang seiman saja, bahkan kita harus mencintai musuh kita. Kalau kamu masih benci sama Jokowi, punya akar kepahitan, sia-sialah ibadahmu, sia-sialah tata cara ibadah mau misah seminggu 12 kali, nggak ada pengaruhnya. Itu yang dinamakan penghujatan Roh Kudus. Jadi penghujatan Roh Kudus itu dosa tidak terampuni sampai kekal.
Hujatan kepada Roh Kudus bukan berarti kita menghujat katain Roh Kudus, tidak. Kita menerima Yesus tapi tidak mengikuti ajarannya, itu sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Dia hati-hati, dia Disitorus, ya hati-hati. Oke. Nah, sekarang ke Hasto Kristianto. Ini Kristen juga nih. Oke, gue ngomong gini karena gue juga orang Katolik. Udah punya istri tapi diisukan mencari seorang wanita temannya sendiri, katanya namanya siapa, Yola, ya. Oke, Yola. Kalau bahasa Perancis artinya yuk ke sana. Lah tuh di sana. Oke. Apa Hasto sudah mengajak Yola ke sana? Hati-hati Hasto. Istrimu namanya Maria. Jangan sampai istrimu nanti mendoakan kamu jungkir balik, nggak bisa balik kembali. Oke? Hati-hati Hasto. Kamu menutupi sesuatu, tapi kamu juga selingkuh. Oke? Kamu membongkar si Kaisang punya mantan pacarnya, tapi kamu selingkuh. Seorang sekjen kok ngurusin bekas pacar orang, aneh. Kayak jomblang aja. Sekjen tuh ngurusin hal-hal negarawan, bagaimana membesarkan PDIP. Kalau mau membesarkan PDIP cuma 2 syarat gua, yang menurut gua paling bagus. Ganti ketum lu yang udah ketuaan, ganti orang-orang yang negatif thinking di PDIP. Oke? Kayak Masinton, Adiana Putipulu, terus siapa lagi, Deddy Sitorus, Pandana Baban, apalagi Pandana Baban tuh, waduh, itu benar-benar orang, aduh, udahlah. Pandana Baban, kamu udah punya cucu pastinya ya, dan udah nggak muda lagi, mendingan banyak baca Bible dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sebelum Tuhan memanggil kamu. Oke? Nah, buat Bambang Pacul itu orang yang sangat baik. Kalau gue bilang Bambang Pacul itu nasihatnya top. Dia pakai filsafat Jawa. Kalau mau melawan orang baik atau orang cantik, nggak akan pernah kita menang. Oke? Contohnya apa? PDIP kena karma sekarang, mengata-ngatai Jokowi udah jadi presiden, tapi yang mencintai Jokowi banyak, termasuk gue, walaupun gue nggak dapat kickback dari apa Jokowi, tapi gue cuma punya satu pemikiran, Jokowi orang yang progresif dalam membangun Indonesia. Kita udah merasakan, gue dari Jakarta ke MRT Blok A pakai MRT, waduh nyaman banget. Itu mirip kayak waktu gua naik tram di Amsterdam, from Schiphol naar Rotterdam and dan naar Amsterdam. Waduh, top banget Jokowi. Belum lagi kata bus, kata cepat Cina, walaupun kata orang harganya mahal, tapi itu masuk akal lah, worth it lah. Itu buat orang Bandung sangat menolong loh. Mereka pulang weekend cepat. Itu serasa kayak di Jepang, kita naik bus cepat sekali. Nah, untuk kaum muda PDIP, sebaiknya kalian mengambil alih PDIP daripada tuh partai tenggelam, ya. Nanti sama ketum yang baru, lambang bantengnya diganti pakai lambang belalang atau lambang soang. Ayo gimana, mau nggak? Nah, yang terakhir nih, ya. Untuk anak-anak muda, kalau mau kaya, jangan terjebak dengan judol, jangan terjebak dengan permainan-permainan untuk ngasih uang, ikut mengendorse iklan di platform yang seolah-olah platform resmi yang hijau, orange, itu bohong, itu platform bohongan. Nanti kalian udah store, nggak bisa ditarik. Alasannya dari si pihak penipu ini, Anda harus ikut tugas kedua, nyetor lagi. Biasanya kalau setoran pertama tuh 40.000 kalau gue liatin ya. Nanti setoran kedua meningkat tuh 200, sampai setoran keempat itu di atas 5 juta. Nah, begitu setoran keempat itu pasti uangnya nggak akan bisa ditarik. Nanti dibilang lagi sama si penipu-penipu ini bahwa oh iya ini ada kalsensium, Anda nyetor lagi ke tugas 5, itu bisa di atas 10 juta. Nah, orang bisa kalap begini, wah karena uang udah banyak masuk, jadi gue mau nyetor lagi. Tapi itu jebakan Batman. Oke, nanti kalau udah di store mau ditarik enggak, nah udah pusing 7 keliling, nah gitu. Nah, juga untuk anak-anak milenial atau Gen Z,
itu sering ada tawaran di